Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sahra Ramadan sahra siyam sahrul mubarak sahrul maghfirah wa syahru idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita di bulan Ramadan tahun ini Allah sudah memberikan kita kesempatan, memberikan kita peluang, memberikan kita momen terbaik di 11 bulan lainnya, yaitu Ramadan, yang Allah janjikan sendiri bahwa Ramadan, jika seorang hamba melaksanakan rangkaian ibadah hanya karena mendapatkan keridhaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya dosa-dosanya akan diampuni dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa oleh kita bahwa sebentar lagi, beberapa saat ke depan, kita pun akan ditinggalkan oleh yang namanya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Sahabat al-kiram, kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah benar bahwa keistiqomahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir amat sangat istimewa. Banyak keutamaan di sepertiga bulan terakhir hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya. Faktor kenapa 10 hari terakhir menjadi hari-hari yang istimewa, inilah yang akan menjadi bahasan kita, yang menjadi bahasan pertemuan kita jelang buka, dan insya Allah akan memberikan semangat baru, memberikan motivasi tersendiri pada kita dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 terakhir. Faktor yang pertama adalah hari 10 terakhir merupakan bulan penuh keberkahan dan manusia akan dinilai dari segala aktivitas amalan-amalan di bulan Ramadan dari penutup Ramadan. Kemudian yang kedua, 10 terakhir merupakan malam-malam yang dicintai oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau sendiri menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi kita umatnya. Yang ketiga, diyakini bahwa di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan akan datang, akan hadir di hadapan kita, yaitu malam Lailatul Qadar, atau malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW sendirilah yang mencontohkan bahwa di 10 hari terakhir beliau meningkatkan ibadahnya di malam hari dan mengingatkan bahwa jangan sampai terlena dalam kesibukan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Berikut amalan yang dapat dilakukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan
adalah yang pertama, memperpanjang sholat malam. Memperpanjang sholat malam hingga menempuh waktu sahur, tentu dengan melaksanakan sholat, di antaranya sholat sunnat tarawih, qiyamul lail, sholat hajat, sholat tahajud, dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan selama kita di dunia. Memperbanyak sholat, zikir, dan berdoa bahkan hingga waktu fajar menjelang, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Rasulullah ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, kita sepatutnya mengambil suri tauladan, mengambil pelajaran, mengambil contoh dari apa yang baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, bahwa di 10 malam terakhir justru kita harusnya semakin sibuk dengan kegiatan ibadah, baik di musalla, di masjid, dan mengajak keluarga kita untuk i'tikaf di masjid dalam rangka mencari dan menunggu kehadiran malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Salah satu amalan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah kita perbanyak sedekah, yang justru sedekah ini tepat sasarannya membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, karena sedekah merupakan bentuk penyempurnaan atas rasa syukur kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah di ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Sedekah ini termotivasi dalam surat As-Sajdah, yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, sedekah di sini tidak hanya diartikan dengan membayar zakat fitrah dan zakat mal, tetapi juga termasuk sedekah lainnya. Di antaranya sedekah, mempersembahkan infak terbaik kita untuk anak-anak yatim, kaum du'afa, orang-orang miskin yang memang mereka sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa afdhalus shadaqah fi syahr Ramadan, kesempurnaan, keafdalan sedekah terbaik adalah sedekah kita di bulan suci Ramadan. Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan momentum Ramadan sebagai bentuk empati kita, sebagai bentuk pemberian terbaik kita dalam 1 tahun yang kita persembahkan untuk Allah, dan pastinya akan berimbas kepada kehidupan kita di dunia, dan insya Allah akan berimbas baik kepada kehidupan kita di yaumul qiyamah.
bil khusus sama-sama sedini mungkin kita perhatikan kebutuhan anak-anak yatim, menggembirakan anak-anak yatim, dan menanamkan kepada diri anak yatim bahwa mereka tidak sendiri dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tapi ada kita yang peduli dan memperhatikannya. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, kegiatan yang selanjutnya di 10 terakhir di bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid. Tidak diartikan berdiam saja, namun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dicintai Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Sama-sama kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri. Tidak hanya berzikir saja, tapi juga dapat melakukan ibadah lainnya seperti tadarus Quran, tadabbur Quran, dan belajar mentafsirkan Al-Quran, bersolawat kepada Nabi kita, sholat sunnah, dan beristighfar. I'tikaf atau berdiam diri dalam masjid bisa dilakukan setiap waktu, khusus di bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir yang memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita melaksanakannya. Sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah bagian dari kegiatan di 10 terakhir malam bulan suci Ramadan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran yang memang sederet dengan malam Lailatul Qadar Allah turunkan di bulan suci Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, yang kita memberikan nama adalah Nuzulul Quran, di mana malam diturunkannya Al-Quran. Untuk siapa dan buat apa Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di malam di bulan suci Ramadan adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk manusia, wal furqan, sebagai pegangan hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, oleh karenanya di mana di Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan kita punya kewajiban tadarus Quran, yaqra'ul Quran, tadabbur Quran, tafsirul Quran. Inilah yang menjadi acuan kita untuk selalu mengingat dan membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu huruf yang kita baca adalah dibalas dengan 10 kali kebaikan. Lalu misal, berapa banyak huruf yang kita baca dalam satu surat? Berapa banyak huruf yang kita baca dalam satu juz Al-Quran? Dan kiranya berapa banyak pahala yang mengalir kalau kita sanggup dan sering kita menghatamkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, akhirnya izinkan kami mengingatkan dan mengajak, mari kita hidupkan 10 hari terakhir di malam bulan suci Ramadan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Kita ingin mengejar, kita ingin mencari, kita ingin menunggu malam Lailatul Qadar dan menunggu keajaiban, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala di malam bulan suci Ramadan. Semoga paparan ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik lagi di tahun ini di bulan suci Ramadan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.